Coldplay lagu sing mbok apal yo paling disayetis karo Yellow tok. Look at the star. Kalau bisa kok informat. Misalnya dia dikejar-kejar debt collector, misalnya dia jadi khawatir. Terpaksa menggunakan kekerasan karena dengan cara lembut sudah tidak bisa. Ngobrol bareng Titus. Kembali lagi di ngobrol bareng Titus. Halo, saya Taufik. Halo, saya Nancy. Dan saya Titus. Hari ini kita mau membahas materi tentang apa, Nancy? Coldplay. Kita hari ini membahas mengenai pinjol dan debt collector. Bagaimana cara menjadi debt collector yang baik dan benar. Biar bisa beli tiket Coldplay. Kembali lagi ya, Coldplay ya. Iya, betul. Nah, ini ada video yang viral nih tentang pinjol dan Coldplay. Mari kita saksikan. Kita kok bayar utang, yang di bayar utang didhisike. Coldplay gatel. Coldplay lagu sing mbok apal yo paling disayetis karo Yellow tok. Look at the star. Kalau bisa kok informat kamu Utang jangan dong kates takon kok Inggris. Itu ya cuplikan salah satu netizen yang kesal karena banyak orang minjam uang tapi justru tidak tahu prioritas, malah justru memesan tiket Coldplay Dengan cara pinjol. Loh. Tapi kan itu kan kapan lagi Coldplay ke sini? Kapan lagi Coldplay ke Indonesia? Ya, tentu. Tapi kan dampak setelah nonton itu kan bisa berangsur memburuk. Misalnya dia dikejar-kejar debt collector, misalnya dia jadi khawatir, misalnya dia jadi ketakutan. Itu kan membawa efek-efek negatif yang tidak terpikirkan jauh ketika dia meminjam pinjaman online, apalagi dalam bentuk yang ilegal. Itu kan sangat berbahaya. Nek Islam bayar ya enggak apa-apa, Mas. Oh ya, kalau Islam nggak apa-apa. Iya. Ya, silakan. Tapi sayangnya ini ya, kebanyakan orang memang mungkin Coldplay ini tidak direncanakan datangnya ya. Misalnya kayak mendadak gitu, jadinya ujuk-ujuk mungkin gaji mereka tidak cukup untuk membeli tiket, atau mungkin cukup tapi tidak bisa makan gitu. Gitu. Akhirnya solusinya adalah pinjol. Apalagi ekonomi lemah lembut kayak kita gini, Pak. Ini mohon maaf. Pasti susah ya. Iya, tapi kan itu kan sebenarnya kan salah siapa itu? Adanya pinjol itu sebenarnya salah siapa? Salah yang pinjam atau salah pinjolnya, atau mungkin salah saudara yang tidak mau minjemin, jadinya mereka utang ke pinjol. Iya. Sebenarnya kan kalau saudaranya mau berbaik hati untuk meminjamkan uang, tidak sampai pinjol. Pinjol mungkin tidak ada. Iya. Kalau kita tarik jauh ke belakang, kita bisa mempersalahkan banyak pihak di situ. Misalnya sampai munculnya kemiskinan itu dari mana? Misalnya dari negara yang otoriter, misalnya otoriter berarti menguasai ekonomi dengan hanya berpihak kepada orang-orang tertentu. Itu kan bisa menjadi sumber kemiskinan, dan kemiskinan melahirkan utang piutang dan segala macamnya. Kalau kita mau menyalahkan jauh ke belakang itu bisa saja, tetapi kalau kita membatasi perbicaraan ini ke ranah hukum, maka yang kita persalahkan sebenarnya ya yang menghutang itu tadi. Yang menghutang kemudian tidak bayar. Tidak bayar. Bayar tidak masalah. Bayar tidak masalah. Ya. Akibat pinjol banyak nih berita-berita yang masuk di kita. Contohnya adalah sebagai berikut. Yuk kita tonton beritanya. Diduga terlilit utang pinjol, wanita Citeureup Bogor gantung diri. Waduh. Diduga ya, karena terlilit pinjol. Artinya dia tidak bisa membayar pinjol itu ya. Iya. Gimana ini fenomena seperti ini, Mas Titus? Iya, kalau kita lihat secara lebih jauh ya, kita pernah melihat di berbagai media sosial, misalnya orang itu bisa bertahan ketika dia tidak bernafas selama beberapa detik. Orang juga bisa tidak makan ketika dia misalnya bertapa di suatu gunung selama 30 hari misalnya.
bisa juga mereka hidup tanpa uang, misalnya Tarsan dan lain sebagainya. Jadi yang utama di dalam hidup yang dicari bukan makan, yang dicari bukan uang, tetapi yang dicari adalah harapan. Seketika harapan itu hilang, orang bisa saja bunuh diri. Dan ini salah satunya. Karena dia meminjam secara online itu adalah untuk menghidupi harapan sebenarnya. Nah, ketika harapannya sudah putus, dia membunuh diri. Tapi Mas, ini dia gantung diri karena utang, atau mungkin dia sekarang tahu sendirilah orang kalau nagih utang ki kayak gimana Iya, gitu loh ada ya. ada kolektornya gitu Iya. untuk apa namanya ngoyak-ngoyak dia, Iya. Dikata-katain lah, dikata-katain. Betul. diancem. Betul. Atau mungkin dia ini apa namanya untuk mengakhiri utang dia karena tidak bisa bayar terus bunuh diri. Iya. Nah, terus ini kalau misal dia bunuh diri utangnya selesai atau utangnya bisa dialihkan ke misalnya ditagihkan ke ahli warisnya, itu bisa tidak Mas itu? Iya. Kalau tadi saya menjawab dulu yang Nancy ya, ini kan diancam gitu ya. Kalau kita berbicara tentang harapan, itu tidak akan terlepas berbicara tentang orang lain. Jadi setali tiga uang ketika kita membicarakan harapan, pasti juga membicarakan orang lain. Karena apa? Orang lain itu adalah pusat untuk membicarakan segala hal, termasuk harapan. Ketika kita membicarakan hak milik saya, berarti kita harus berbicara tentang orang lain. Bicara apa? Orang lain tidak boleh menggunakan hak milik saya secara semena-mena. Dan lain sebagainya, termasuk harapan. Nah, ketika seorang di sekitar kita itu mempunyai suatu perilaku yang buruk, mengancam, terus toksik, ya, suka membuli orang, suka merendahkan orang, maka itu akan meredupkan harapan seseorang. Makanya ada kata-kata yang sering muncul di media sosial. Oh, saya kerja di suatu perusahaan yang gajinya kecil, nggak apa-apa, yang penting lingkungannya sehat. Itu berbicara tentang orang lain, support system. Karena kita sebagai makhluk sosial, maka kehidupan sosial itu akan menghidupkan suatu harapan. Kalau kehidupan sosial ternyata rusak, akibatnya seperti ini. Kan mereka ini juga nggak ada yang nolong, meminjam siapa juga nggak ada yang kasih. Makanya Ya, dia akhirnya kepinjol gitu. terakhir ya, langkah terakhir mereka Yang mudah, Seperti cepat, itu. ya. Ya, lalu menjawab pertanyaan Mas Taufik tadi, ketika dia bunuh diri, apakah itu kemudian utang pinjaman online-nya selesai? Tidak. Itu bisa menjadi utang untuk ahli warisnya. Kecuali ahli warisnya itu membuat surat penolakan waris. Itu bisa. Tapi kalau seketika dia tidak membuat itu, maka itu bisa diberlakukan ke ahli warisnya. Ya, berarti kalau sudah masuk surat keterangan waris menolak waris. Menolak waris ya. Berarti semua warisan apapun Iya, dia harus menolak secara konsekuensi. Tapi dia juga terbebas dari utang yang dari pewaris. Itu. Nah ini lanjut ya, teror pinjol data dan foto keluarga nasabah disebar. Wah, medeni nek ngene iki. Gimana Mas ini Mas? Diteror, disebar. data foto keluarga nasabah. Ya. Boleh nggak sih Mas kayak gini tuh? Gimana itu Mas? Kalau foto, maaf ya, foto bugil atau gimana kan juga Ya. basi ya toh? Iya, kok Ya. tahu itu foto keluarga? Taunya dari mana itu pinjol itu? Ya mungkin dari mereka punya orang-orang khusus yang bisa mendeteksi itu. Mungkin bisa saja lewat aplikasi tertentu yang bisa mereka akses untuk dapat mengakses data-data pribadi termasuk foto-foto keluarga. Memang boleh Mas kayak gitu? Sebenarnya kalau kita melihat dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 di pasal 26 itu dituliskan bahwa ketika ingin menyebar data pribadi itu harus atas dasar persetujuan yang bersangkutan. Kalau tidak itu menjadi tindak pidana. Tapi kan pada saat kita daftar pinjol itu kan pasti ada ini kayak Syarat ya. syarat Pakai foto, perjanjian. ya, perjanjian. Dia menandatangani perjanjian yang cuma di checklist gitu terus. Kadang kan ya aku pun juga ya Kak lihat perjanjian, wah angger percaya aja toh. Tinggal dicentang, setuju, skip, Lucu, penting dapat duit. dapat ya toh? duit. Enggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi ternyata di dalam situ ada perjanjian yang menyebutkan bahwa salah satu klausul misal bisa mendapatkan data kontak dan seluruh data yang ada di handphone itu gimana? Berarti sudah melalui persetujuan tuh itu?
Kalau itu sebenarnya begini, Mas Taufik. Kalau kita lihat dalam realitanya ya, banyak orang tidak tahu akan hukum, meskipun dalam teori fiksi setiap orang tahu akan hukum. Nah, ketika ada sepertinya orang sudah mencantumkan klausul-klausul baku seperti itu, yang sebenarnya itu bukan wewenang dia untuk mencantumkan klausul baku seperti itu sudah melanggar hukum. Maka bisa saja perjanjian batal demi hukum, gitu. Bisa. Tapi itu kalau sudah aplikasi resmi, misal onjol yang pinjol, pinjol yang disetujui atau dipantau oleh OJK, terus itu merupakan pinjol yang resmi, legal ya. Legal, artinya itu. Ngomong legal angel, Mas. Nah itu bisa juga enggak itu? Ya. Apa bisa mencantumkan perjanjian baku itu enggak? Ya. Apa harus Tentu ada kalau pihak kita lain? Sabar dijelasin, ngomong baik kita. Ya, tentu kalau kita melihat OJK di sini kan lembaga representasi dari negara ya, yang mempunyai tugas untuk mengawasi banyak hal, termasuk bank, termasuk peminjaman modal, terus pasar modal dan lain sebagainya. Pasti mereka dianggap lebih tahu akan hukum. Oleh sebab itu mereka seharusnya tidak mencantumkan hal-hal yang sebenarnya itu bersifat pribadi untuk disebar. Jadi asumsinya adalah kalau itu sudah diawasi OJK, berarti OJK cukup mempunyai syarat yang berlandaskan hukum, sehingga klausul-klausul baku seperti foto keluarga dan lain sebagainya itu mungkin diberikan tetapi tidak sampai untuk disebar-sebar seperti itu. Gitu. Artinya kalau misal nanti dia tidak bayar, terus dipinjol itu dia menyebarkan foto atau foto pribadi atau foto apapun itu bisa dijerat hukum ya, walaupun itu pinjol yang legal. Ya, tentu kalau ternyata dia terbukti menyebar seperti itu padahal itu dilarang oleh OJK, bisa. Tapi mau legal nggak legal sama aja nggak sih Mas, atau ada perbedaannya? Ada perbedaannya. Kalau tidak legal kan berarti tidak diawasi oleh negara. Tapi tetap harus dibayar kan? Iya, tapi peran serta negara sangat kecil di situ. Misalnya kalau itu ilegal berarti negara hanya bisa untuk misalnya membekukan aplikasinya gitu, yang tersedia di berbagai website, misalnya begitu. Tapi kalau di situ turut peran serta negara ada di situ, berarti negara ikut bertanggung jawab. Misalnya terus lembaga-lembaga itu mempush kamu harus bertanggung jawab atas data-data yang kamu sebarin, atau misalnya membekukan sementara, atau misalnya kamu harus mengganti kerugian sekian. Jadi lebih safety ketika itu diawasi negara, artinya legal daripada ilegal. Jadi peran serta negara kecil misalnya. Nah ya terlihat jelas ya perannya sekarang. Negara kan perannya top banget. Apalagi pinjol ini ya, makanya korbannya kan mungkin tidak sedikit. Tidak sedikit. Lah terus kalau misal itu yang tadi penyebaran foto-foto pribadi itu nanti kenanya pasal berapa itu Mas? Pasal 26 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Karena itu harus persetujuan dari yang bersangkutan untuk menyebar data-data pribadi. Nah itu yang ditangkap nanti siapa itu? Yang punya aplikasinya atau yang menyebarkan itu gitu? Iya, pasti turut serta nanti. Turut serta. Iya, yang semua di situ. Semuanya berarti perusahaannya juga kena, orang-orang yang menyebar itu juga kena ya? Iya, bisa diproses. Ya. Turut serta. Nah ngomong-ngomong pinjol nih ya, nggak lepas sama yang namanya DC. Tahu nggak DC? Depan. Debt collector. Debt collector. Itu gimana Mas, debt collector tuh menurutmu? Ya itu dia biasanya debt collector itu lebih ke penagih utang yang maksa-maksa itu ya. Nah biasanya orang-orang yang keras ya, yang berotot biasanya. Tapi itu gimana itu Mas? Apakah narik utang itu harus dengan kekerasan atau bisa dengan, tapi kalau enggak pakai kekerasan ya enggak orang enggak bisa, harus dengan kekerasan. Bukan mereka terpaksa menggunakan kekerasan karena dengan cara lembut sudah enggak bisa. Soalnya Mas, jangan kan debt collector ya, aku nagih temen kue, galak temenku. Galak sing utang.
ngutang. Sing ngutang. Sing ngutang iso foya-foya dhewe. Dhewe mangan ini. Mie. Yang ngutang makan apa? Mas? Yang ngutang makan pizza. Steak ya. atau steak. Steak baseball. Nah, itu gimana Mas Is? Cie. Iya, kalau sebenarnya kalau DC itu kan sudah diatur ya dan diakui eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik itu peraturan bank, OJK maupun surat edaran. Nah, surat edaran Bank Indonesia nomor 14/2017 di tahun 2012 itu menyatakan bahwa debt collector itu sebagai pihak ketiga yang sah untuk menarik hutang kepada debitur yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Tetapi debt collector itu juga harus mempunyai pelatihan khusus yang ujungnya nanti dikeluarkannya sertifikasi debt collector. Sehingga debt collector itu adalah orang-orang yang sudah melalui tahapan-tahapan formal yang disediakan oleh negara. Agar apa? Agar dia tahu tindakan apa yang harus mereka lakukan ketika menagih hutang. Ada etika-etika tertentu yang harus dijaga ketika mereka menagih hutang kepada debitur. Misalnya tidak boleh memakai ancaman, tidak boleh penganiayaan, itu sangat dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ketika menagih hutang. Ya itulah hukum. Hukum memang tidak memandang siapapun. Bisa saja yang benar itu belum tentu dia menang, belum tentu. Yang salah berarti dia kalah, belum tentu. Hukum tidak memandang seperti itu. Tetapi ketika ada di dalam aturan dan bukti-buktinya kuat, dialah yang bisa untuk memenangkan suatu perkara. Jadi jangan harap kalau dia benar pasti menang, belum tentu. Nah, jadi kalau kita melihat debt collector tadi sudah benar diakui eksistensinya, tapi tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada intimidasi, penganiayaan, itu tidak boleh dihindari. Nah, tapi kalau misalnya kalau ternyata yang ditagih itu secara halus sudah tidak bisa lagi, ya kan kita ada jalur hukumnya, misalnya gugatan wan prestasi terhadap debitur, atau kita panggil ahli warisnya yang dapat bertanggung jawab atas hal itu. Tentu bisa, secara hukum kan ada jalurnya sendiri. Sehingga hal-hal yang seperti yang disebutkan Mbak Nancy, penganiayaan, intimidasi, lalu penyebaran foto, video seperti itu seharusnya tidak dilakukan. Berarti tetap harus dengan cara yang sopan ya Mas untuk. Betul, karena debt collector kan diakui di dalam perundang-undangan. Perundang-undangan itu kan dimaksud untuk mengatur ketertiban. Maka harus tertib gitu. Nah, itu yang harus ditekankan. Jadi dihindari betul tindakan-tindakan kekerasan, intimidasi dan lain sebagainya. Oknum ya. Oknum. Ya, kita katakan oknum lah. Tapi kalau misal kayak orang timur itu kan memang apa dia bicaranya kan memang keras. Nadanya kan tinggi. Terus apa namanya mungkin badannya kekar. Jadinya kan kayak mengintimidasi padahal kan enggak. Itu gimana itu? Apakah kayak pengancaman itu harus dibuktikan dengan video atau dengan seperti apa dia harus ada luka pukul dulu baru bisa dilaporkan atau bagaimana itu Mas? Intimidasi itu kan sebenarnya bukan dari raut wajah, bukan dari tinggi nadanya, bukan, tetapi ucapan yang diucapkan seseorang itu menggambarkan suatu intimidasi atau tidak. Misalnya, jangan harap kamu selamat ya kalau kamu tidak membayar hutang, itu intimidasi. Kalau misalnya dengan nada yang lembut, jangan harap ya kamu selamat gitu misal. Jangan harap ya kamu selamat nanti. Tapi kan berarti kan enggak mengintimidasi toh. Tetap intimidasi. Tetap ancaman. Tetap ancaman. Tapi kan halus. Ya, kan kita tahu misalnya banyak pembunuh-pembunuh yang sopan itu banyak, Mas. Oh, gitu. Banyak orang yang mengandalkan kesopanan, mengandalkan kelembutan itu untuk melakukan tindak pidana, untuk menipu seseorang. Jadi bukan itu, tetapi tindakan atau ucapannya lah yang menggambarkan apakah itu tergolong suatu tindak pidana atau tidak. Pokoknya yang penting kalau nadanya keras tapi nadanya tidak mengancam enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya. Kalau kayak ngonek-ngonek kayak gitu, Mas. Misalnya ya apa dulu substansinya apa dulu kan kita harus kaji. Kowe kok ora bayar terus toh? Ya itu kalau itu udah. Kowe kok ora bayar toh? Oh, bayar. Nah, kalau gitu ya
tergantung ya apakah dia tersinggung atau enggak. Kalau memang tersinggung ya bisa aja itu masuk dalam intimidasi. Ora bang. Ora bayar-bayar. Santai. Ternyata namanya Satrio ya bang. Bang Normal. Satrio. Bang Satrio. Oh iya. Masuk. Ya kalau itu case-nya kan kita harus bahas itu. Tapi ternyata dia videokan, pas bang itu ternyata namanya dia Bang Satrio, panggilnya memang Bang. Nah, ya Gitu. itu makanya kita harus dalam hukum kan tidak cukup untuk mengambil satu bukti saja untuk dijadikan pembenaran atau justifikasi terhadap situasi tertentu. Tetapi dia harus melewati 2 alat bukti yang cukup. Atau misal ditambahkan bukti-bukti lainnya sehingga itu menggambarkan suatu dugaan ada atau tidaknya tindak pidana. Nah, ada tips tidak Mas ini Mas? Misal kalau kayak ada debt collector datang, Kita harus gimana? Ada 2 bukti yang harus kita tak siapin apa video yang pertama untuk bisa melaporkan debt collector yang kasar itu biar Mas ada. Ya bisa. Jaga. Jadi yang pertama kan kalau debt collector itu kan dia datang harus membawa identitasnya. Identitas. Nah, ditanyakan dulu, dia betul debt collector enggak? Kalau iya, apa buktinya? Apa Gitu. buktinya? Itu sekalian di video ya, apa buktinya apa kalau buktinya? memang dia debt collector. Kalau tidak ya kita bisa bahaya mengasih uang ke dia ternyata dia bukan debt collector, bawa lari uang itu selesai. Rungkat. Iya, rungkat ya. Rugi kan? Rugi. Kita ya, Rungkat toh. apa tuh rungkat? Rugi. Oh, rugi. Ya, oleh sebab itu kan kita harus tahu betul identitasnya siapa orang ini. Datang kemari untuk apa? Nah, dengan sikap yang bagaimana? Nah, itu semua harus dirangkum dalam satu video yang utuh, jangan dipotong-potong. Itu kalau misalnya Tapi juga ada saksi loh ya. Tapi juga ada saksi, Mas. ya, saksi. Karena bukti video itu bisa saja diedit di Diedit, betul. Makanya harus ada saksi di situ. Saksi berarti. Nah, saksi di sini kalau bisa jangan pihak keluarga. Keluarga. Karena kalau dalam pihak keluarga bisa saja nanti ditolak kesaksiannya. Kalau pacaran boleh kan belum keluarga. Iya betul. Belum. Apalagi selingkuhan. Ada. Aduh. Yes. Itu bukti pertama saksi. Terus Iya. bukti kedua apa Mas? Kira-kira Bukti itu. kedua ya bukti video tadi bisa Video, untuk video. menguatkan. Dua-dua berarti ya. Iya. Saksi sama video. Tapi kan video itu kan kalau ndak diminta sama penyidik kan ndak bisa. Iya betul. Pasca putusan MK itu kan video itu hanya bisa dijadikan alat bukti yang sah ketika ada permintaan dari penegak hukum atau kita mengajukan dan diterima oleh penegak hukum, itu baru bisa. Kalau contoh bukti lain itu selain yang harus minta persetujuan itu misalnya pertama kan saksi, yang kedua apa itu? Ya, bukti surat bisa. Bukti surat. Ya, surat. Apakah dia membawa surat atau tidak? Oh gitu. Apakah saya mempunyai surat resmi tidak saat saya meminjam uang tertentu, ada suratnya enggak? Kalau saya bisa menunjukkan surat, dan ini surat yang sah, punyamu yang mana? Gitu. Oh gitu. Jangan sampai Anda dari institusi lain yang datang ke sini dengan membawa martabat palsu atau Surat palsu. Surat palsu. Kalau bukti surat sudah ada, bukti lain apa Mas? Surat. Saksi surat. Nanti bisa ya, nanti digali Kalau- lebih jauh keterangan ahli nanti. Kalau memang itu sudah masuk dalam suatu dugaan tindak pidana. Kalau ada pemukulan berarti visum gitu Mas. Ya, bukti surat. Kalau memang ada penganiayaan, Iya. pemukulan. Kalau cuma dicentil dok Mas? Enggak apa-apa itu. Oh, nggak apa-apa. Bukan, itu belum itu. Belum. Dilus. Belum. Ya dilus, dilus. Iya. Ternyata kalau dilus itu kan masuk pelecehan tuh Mas. Iya, tapi kalau disentuh ya sentuh dalam konteks apa dulu. Pernah ada video yang viral dulu. Itu istri dari pejabat polisi malah. Nah, itu tidak sengaja disentuh pantatnya. Oh, diremes. Iya. pokoknya. Karena ada orang yang mau jatuh gitu loh. Nah. Ya, gitu kan harus kita Sengaja. lihat konteksnya dulu. Kok dijatuh kok ngeremesnya bokong? Ya kan? Masih jeda. Masih jeda. Itu kan tadi akibatnya ngeri-ngeri sedep ya toh. Gantung diri, disebar, wah berat kan. Nah biar aku dan Mas Topik nih ya nggak terjerat pinjol tuh, kira-kira ada tips and tricksnya nggak Mas? Iya, kalau itu kan penguasaan diri dari seseorang ya sebenarnya, kalau mau minjam atau enggak itu. Asal dia bisa bertahan hidup dengan cara yang legal ya dia tidak perlu untuk meminjam. Tapi kalau memang ternyata tidak ada yang menolong, dia harus meminjam. Tapi yang perlu ditekankan adalah penghindaran terhadap pinjol ilegal, itu lebih penting.
Karena apa? Pinjol ilegal ini mempunyai data pribadi seseorang yang bisa itu disebar di mana aja, mengakibatkan hak privasi seseorang itu dilanggar. Padahal ketika hak privasi itu dilanggar, orang tuh bisa cemas, khawatir, pengennya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kita bisa mengecek pinjol itu di OJK, web OJK, atau kita bisa memberikan suatu email khusus kepada OJK dikirim. Apakah pinjol atas nama ini itu terverifikasi, terdaftar dalam otoritas jasa keuangan atau tidak? Dibalas nggak tuh Mas? Tapi Biasanya dibalas kok. Dibalas. Biasanya dibalas. Ya, pasti ya. Pasti kan negara kita kan Rakyat. fast respon. Ya, fast respon. Super fast respon kalau negara kita itu. Nah, nanti kalau kita dapat balasan itu kan jelas di situ. Wah, tapi itu saya jangan meminjam kalau memang balasan dari OJK itu tidak terdaftar dan tidak terverifikasi di otoritas jasa keuangan, berarti tidak perlu kita untuk situ. Maka kita langsung buka webnya OJK. Di situ yang terdaftar di OJK apa aja kan sudah ada itu. Sampai 70-an bahkan sampai 100 mungkin ada itu. Nah, itu kita mending meminjam lewat situ aja. Nah, itu salah satu tips untuk menghindarkan kita dari pinjol ilegal. Mending yang legal-legal aja lah. Kalau pinjol legal berarti disarankan Mas. Iya, kalau kepepet kan itu jalan terakhir. Jalan terakhir, iya. Jalan terakhir bagi seorang. Tapi jangan lupa untuk dibayar. Untuk dibayar. Ya. Betul. Dan di dalam hukum perdata hutang itu tidak bisa hapus. Tidak bisa hapus. Tidak bisa hapus. Kecuali meninggal dan ahli warisnya tolak waris tadi ya. Ya, waris bisa. Ya. Jadi kesimpulan di Singobat kali ini apa Nancy? jadi sobat ngobat, jangan sekali-sekali, kalau bisa ya, jangan kita utang atau sampai melakukan pinjaman online, bahkan pinjol yang ilegal, karena pinjol itu bagi kami adalah pilihan terakhir kalau kalian tidak punya uang. Ya, dan ketika kita bisa menghindarkan diri dari pinjol ilegal, maka sebenarnya kita sudah menghindari satu langkah yang berbahaya ya. Oleh sebab itu, sobat ngobat tetap berwaspada. Banyak di sekeliling kita menawarkan pinjaman itu secara mudah, tetapi di balik itu sebenarnya mereka mempunyai siasat licik untuk merugikan kita. Jangan sampai kita terlibat di dalam lingkaran setan yang seperti itu. Oleh sebab itu, berikutnya mengenai debt collector tadi, debt collector itu diakui dalam peraturan perundang-undangan, dan akan tetapi ada pembatasan khusus ketika mereka melaksanakan tugasnya sebagai debt collector. Tidak boleh ada penganiayaan, ancaman maupun intimidasi, apalagi penyebaran data-data pribadi orang-orang yang menghutang atau debitur di sini. Begitu sahabat ngobat edisi sore hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan, apabila ada pembahasan khusus dari sobat ngobat, silahkan request di kolom komentar YouTube kami atau Instagram ya Mas Taufik ya. Betul. Ya. Atau TikToknya Nancy juga bisa. Ya, saya Taufik. Saya Nancy. Saya Titus pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ngobat, 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 ngobrol bareng Titus. Ngobat, 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 ngobrol bareng Titus. Ngobat, ngobrol bareng Titus.